Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rusniati. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini Bapak akan melakukan coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Apakah Bapak bersedia untuk menjawabnya? Ya, bersedia, Bu. Silakan apa yang ingin disampaikan dan juga apa yang ingin Ibu tanyakan. Oke. Yang pertama, coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Selanjutnya, apakah di dalam coaching nanti sudah ada alur ceritanya? Ya. Dan apakah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke pertanyaan berbobot? Dan apakah coachingnya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya? Ya. Dan tidak juga lupa harus ada prinsip coaching di dalam coaching nanti, yang terutama ada kemitraan, proses kreatif, dan pengembangan kompetensi coach. Yang selanjutnya ini tentang pertanyaan. Sekali lagi saya tanya, Pak, apakah Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan yang akan saya lakukan? Ya, silakan, silakan. Oke. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coach ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin kita kembangkan pada saat nanti itu melakukan percakapan ataupun coaching itu ada 3, Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh ataupun present, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching ini apa? Ya, jadi kompetensi yang spesifik yang ingin kita kembangkan pada sesi coaching yang akan dilakukan pada hari ini itu yang pertama itu mendengarkan aktif, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 kompetensi yang secara spesifik yang ingin dikembangkan pada sesi coaching hari ini. Oke, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Ruli ada 2 ya, Pak. Ya. Yang pertama mendengar aktif, dan Ya. kedua pertanyaan berbobot. Ya, selanjutnya ya, Pak, Ya. indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak itu seperti apa? Ya, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching yang dilakukan pada kali ini, di mana yang sangat saya harapkan nanti di akhir daripada percakapan coaching itu sendiri, coaching itu dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang ia hadapi pada saat ini. Oke, berarti intinya ya, Pak, di dalam coaching ini maksud Bapak biar coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya, Pak ya? Iya, benar sekali. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ruli. Untuk selanjutnya silakan melakukan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi. Ya, terima kasih juga Bu Rusni atas arahan, atas pencerahan sebelum coaching ini kami lakukan. Jadi Ibu sebagai observer itu sudah memberikan penjelasan, sudah menyampaikan alur-alur yang harus dilakukan pada saat proses coaching ini. Jadi sekali lagi atas apa yang Bapak Ibu sampaikan saya mengucapkan terima kasih. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Ruli. apa kabarnya Pak Yoga hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sehat, Pak Ruli. Ya, ngomong-ngomong katanya ada sesuatu hal nih yang ingin diskusikan dengan saya. Kira-kira apa itu, Pak? Iya, Pak Ruli, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Ruli. Dalam hal ini saya lagi bingung ini, Pak. Ya. Soalnya banyak siswa-siswi saya di kelas itu, Pak, yang belajar PPKN, pada saat penilaian itu nilainya belum sesuai dengan harapan saya, Pak. Itulah kira-kira, Pak, permasalahannya.
Ya, jadi nilai anak-anak itu masih di bawah KKM. Iya, betul, Pak. Begitu, Pak ya. Ya. Jadi ini sebelum kita lanjutkan ini Pak ya. Jadi yang ingin atau Bapak harapkan ini dari pertemuan singkat yang kita lakukan pada hari ini ataupun pada sesi coaching kali ini, kira-kira itu apa yang Bapak harapkan dari hasil pertemuan kita pada hari ini Pak? Ya, setidaknya saya bisa mendapatkan gambaran Pak, bagaimana caranya supaya siswa saya itu lebih siap lagi menghadapi penilaian setiap mata pelajaran, kemudian hasilnya yang didapatkan mencapai, ya setidak-tidaknya mencapai KKM Pak. Syukur lebih dari itu Pak. Oh iya, jadi harapannya itu mudah-mudahan Pak ya. Jadi pada hari ini Bapak mendapatkan solusi ataupun pencerahan untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang Bapak hadapi. Betul Pak. Oke, kemudian selanjutnya Pak, ini kondisi ideal nih dari siswa. Yang Bapak harapkan itu seperti apa? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan itu ya pada saat proses pembelajaran sebagaimana pembelajaran yang lain Pak ya. Siswa saya itu aktif, kemudian mendapatkan banyak informasi mengenai pembelajaran saya. Kemudian pada saat penilaian, entah itu nanti penilaian harian, penilaian tengah semester, baik nanti penilaian akhir semester, mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu dengan tepat dan hasilnya nanti tidak-tidaknya mencapai KKM. Lebih dari itu syukur alhamdulillah Pak. Itu mungkin Pak. Ya, jadi itu tentang kondisi ideal yang Bapak harapkan dari siswa Bapak setelah nanti itu kita lakukan proses coaching yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian Pak, Ya. untuk saat ini Pak, kira-kira kalau kita buat rentang nilai nih dari 1 sampai 10, kira-kira posisi anak didik Bapak sekarang ini itu ada di angka berapa Pak? Ya, kalau misalnya saya kira-kirakan itu Pak ya. Iya. Apalagi kemarin terakhir itu penilaian tengah semester, hampir setengah dari siswa saya itu tidak mencapai KKM. Jadi bisa disebut pada nilai 5 lah Pak kondisi sekarang ini. Oh iya. Ya, kemudian selanjutnya nih Pak, jadi nanti setelah kita lakukan proses percakapan dan Bapak nanti insya Allah dan mudah-mudahan menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang Bapak hadapi pada saat ini. Nah nanti Pak, kira-kira itu yang ingin Bapak lakukan ataupun harapan dari Bapak nanti kepada siswa-siswa Bapak. Tadi kan mereka berada pada posisi angka 5 nih pada saat ini. Nah setelah nanti dilakukan perbaikan, ada langkah yang mungkin Bapak lakukan untuk memperbaiki itu. Kondisinya misalnya sudah ideal, nanti itu kira-kira anak-anaknya itu berada di angka berapa ya Bapak harapkan? Ya harapan saya Pak tinggi ya Pak ya, tapi tidak muluk-muluk lah. Angka 9 itu sudah sangat bagus Pak. Minimal taruhlah anak-anak Bapak itu berada pada angka 8, kira-kira seperti itu Pak ya. Ya betul. Ya. Kemudian nih, setelah Bapak lakukan proses identifikasi kepada peserta didik Bapak itu ataupun kepada siswa-siswa Bapak tersebut, di mana masalah mereka itu rata-rata mereka nilainya di bawah KKM pada saat Bapak melakukan proses penilaian, kira-kira yang menjadi penyebabnya itu Pak dari anak-anak tersebut itu mendapatkan nilai di bawah KKM itu sendiri apa menurut Pak ya? Menurut pengamatan saya ini Pak dulu ya, dan beberapa informasi juga saya dapatkan dari beberapa guru. Yang pertama itu siswa itu terkadang lupa Pak pada saat jadwal penilaian itu, misalnya penilaian harian. Karena mata pelajaran saya itu kan 1 minggu sekali Pak ya. Oh iya. Jadi saya mengingatkan minggu lalu untuk minggu ini penilaian, kadang mereka lupa Pak. Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, saya melihat juga Pak anak-anak saya itu kurang dalam persiapan untuk melakukan penilaian, misalnya belajar di rumah. Dan terkadang juga ada pun mereka yang sudah belajar di rumah tetapi belum terfokus pada apa yang akan diujikan, misalnya pada bab 2. Nah di situ mungkin
hal-hal atau penyebab yang bisa saya identifikasi begitu Pak. Oh iya, jadi seperti yang barusan Bapak sampaikan, kalau kita ambil poin pentingnya, jadi di situ Pak ya, yang jadi penyebab ataupun akar permasalahan daripada siswa itu kenapa nilai KKM-nya itu rendah. Yang pertama mungkin siswa itu karena kurang persiapan Pak ya, pada saat melakukan proses penilaian atau pengulangan. Kemudian yang kedua, siswa itu sering lupa terhadap jadwal. Betul Pak. Ya, jadi seperti itu mungkin. Oke, kemudian selanjutnya apa nih kira-kira solusi yang mungkin pada saat ini sudah terpikirkan di benak Bapak Yoga untuk mengatasi permasalahan yang pada saat ini itu sedang Bapak hadapi? Sebenarnya itulah Pak yang saya pikirkan dan masih saya rancang itu Pak. Ya. Nah, makanya saya ingin minta di coaching sama Bapak. Yang pertama itu pernah tergambar bahwasanya bagaimana supaya siswa ini ingat, walaupun jadwal saya 1 minggu sekali, mungkin saya akan melakukan komunikasi lagi yang lebih efektif Pak. Ya. Dengan siswa, terus mengingatkan pada saat bukan jam pelajaran saya juga pun harus saya ingatkan kembali Pak. Ya. Kemudian nanti akan saya titipkan mungkin informasi tersebut kepada wali kelasnya. Ya. Dan bisa jadi nanti kan wali kelasnya bisa lebih dari 1 atau 2 kali pertemuan, intensitasnya yang lebih dari saya. Iya. Nah kemudian apa lagi ya? Yang kedua itu mungkin rencana yang ingin saya lakukan seperti semacam bedah kisi-kisi soal Pak sebelum melakukan penilaian akhir atau penilaian setengah semester itu Pak. Sepertinya itu penting sekali Pak. Supaya apa? Supaya siswa saya punya persiapan di rumah, belajar itu lebih terarah, kemudian soal-soal yang akan diajukan itu sudah tergambar di benak mereka. Mungkin itu Pak ya. Ya, ya, jadi tadi yang mungkin yang akan Bapak lakukan atau ambil sebagai suatu langkah, sebagai solusi. Jadi mungkin yang pertama itu Bapak akan selalu menyempatkan waktu untuk mengingatkan kepada anak-anak. Kemudian Bapak juga berkolaborasi di sini Pak ya dengan wali kelas untuk mengingatkan anak-anak tersebut, karena kalau wali kelas itu kan jamnya itu pasti lebih dari Bapak ya. Cuman istilahnya tadi memegang mata pelajaran PKN di kelas Bapak. Ya, betul. Jadi yang kedua itu tentang bedah kisi-kisi soal. Ya. Kemudian di sini Pak ya, pada saat melakukan rencana ini, jadi apakah ada ataukah Bapak butuh bantuan orang lain untuk membantu Bapak dalam melaksanakan rencana aksi ini? Kalaupun kira-kira itu Bapak berarti membutuhkan bantuan dari orang lain, siapa ini yang ingin Bapak ajak untuk berkolaborasi membantu Bapak dalam menerapkan rencana aksi yang mungkin akan kita susun pada hari ini Pak? Yang pertama itu yang terpikirkan oleh saya jelas wali kelas Pak ya. Ya. Besar sekali peran wali kelas ini dalam mengingatkan siswa saya Pak. Karena beliau ini jadwal pelajarannya itu lebih banyak intensitasnya di kelas itu bertemu dengan siswa-siswi. Jadi saya akan meminta bantuan dengan wali kelas dalam hal mengingatkan dan kemudian menjalin komunikasi yang efektif dengan siswa. Dan yang kedua, karena di sekolah ini ada 2 guru mata pelajaran Pak, mata pelajaran PPKN. Mungkin saya nanti minta bantuan dengan Ibu Erna Juwita Pak ya. Oh iya. Nah, dalam hal mempersiapkan kisi-kisi soal itu, kemudian nanti pada saat pelaksanaan pada kisi-kisi soal mungkin beliau saya ajak ke kelas saya untuk mendampingi saya. Mungkin nanti kan ada kekurangan dari saya bisa ditambahkan oleh beliau. Nah mungkin mereka berdua itulah Pak yang ingin saya libatkan dalam rencana aksi ini nanti Pak. Oh iya, jadi ada 2 orang Pak ya yang mungkin Bapak libatkan dalam melaksanakan rencana aksi ini. Yang pertama tadi guru mata pelajaran PPKN untuk kelas yang lainnya juga. Kemudian yang kedua wali kelas daripada kelas itu sendiri. Betul. Ya, kemudian selanjutnya Pak, ini tentang waktu Pak. Kira-kira kapan ini waktu pelaksanaan daripada rencana aksi yang tadi Bapak sampaikan itu? Mungkin hari Rabu ya Pak ya. Karena tidak lama lagi ini akan kita melakukan penilaian akhir semester. Jadi
kalau bisa lebih cepat lebih bagus, dan pada saat penilaian akhir semester nanti siswa sudah melakukan bedah kisi-kisi sebelumnya Pak. Jadi mungkin itu sangat relevan mungkin waktunya Pak. Ya, ya, jadi seperti pepatah mengatakan ikan cepat ikan gabus Pak ya. Jadi semakin cepat semakin bagus agar permasalahan ini dapat segera teratasi. Iya betul ya, betul sekali Pak. Ya, jadi Pak Yoga dalam percakapan coaching yang kita lakukan pada hari ini ya, karena waktu kita terbatas, kemudian di sisi ini juga ini saya menunggu untuk pelaksanaan daripada penerapan rencana aksi tersebut. Kemudian saya tunggu cerita menariknya ini, cerita baiknya dari nanti apa wujud ataupun hasil sebagai output daripada pelaksanaan rencana aksi yang Bapak lakukan tersebut. Iya Pak, nanti akan saya komunikasikan lagi dengan Bapak. Ya, baik Pak Yoga, jadi kita akhiri sesi daripada percakapan kita ini Pak ya. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi tentang rencana aksi yang nanti akan Bapak lakukan tersebut, mudah-mudahan itu akan sesuai dengan harapan, kemudian akan terwujud sesuai dengan harapan yang memang Bapak inginkan, agar permasalahan tersebut itu dapat teratasi dan Bapaknya sendiri itu dapat menjadi lega setelah lepas daripada permasalahan tersebut. Ya, terima kasih Pak Yoga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli. Ya. Permisi. Bagaimana tadi Pak proses coachingnya? Ya, alhamdulillah Bu. Jadi setelah tadi kami melakukan coaching ya dengan Bapak Yoga, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian yang paling membuat saya senang itu dari setelah digali informasi yang mendalam kepada beliau, kemudian beliau dapat menemukan sendiri daripada masalah, menemukan sendiri daripada solusi ataupun solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Ya, berarti bisa digaris bawahi coachingnya sudah bisa menemukan solusinya Pak ya? Ya, seperti itu. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Bapak bersedia untuk menjawabnya? Ya, silakan Bu, silakan. Ya. Oke, terkait indikator ketercapaian dari proses coaching yang Pak Ruli lakukan tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Pak Ruli kembangkan itu seperti apa? Ya, jadi pada saat tadi melakukan proses coaching ya dengan coachingnya itu sendiri, Bu, syukur alhamdulillah saya merasa bahwasanya saya sudah menerapkan daripada coaching itu sesuai dengan alur tirtanya sendiri, di mana di situ saya sudah menanyakan tujuan kepadanya, kemudian yang kedua di situ saya sudah mengidentifikasi masalah dari apa yang ia hadapi, kemudian yang ketiga rencana aksi, kemudian yang keempat, dan setelah tadi saya gali informasi dari coaching itu sendiri, dan syukur alhamdulillah dari proses yang ia sampaikan dan pada akhirnya ia dapat menemukan sendiri solusi untuk mengatasi permasalahan yang ia hadapi pada saat ini. Oke, jadi dari catatan saya hasil observasi yang Bapak lakukan tadi, Ya. bahwa Pak Ruli tadi sudah fokus terhadap percakapan dan sudah menggunakan alur tirta ya Pak ya, sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, membuat rencana aksi dan memberikan pertanggungjawaban kepada coachingnya. Dan di situ juga saya lihat bahwa Bapak sudah fokus terhadap coachingnya dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya ya Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Iya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya di proses coaching itu sendiri, Bu. Jadi yang pertama itu tentang paradigma coaching itu sendiri yang ingin saya gali lebih dalam. Kemudian yang kedua, saya lebih memahami daripada proses percakapan coaching itu sesuai dengan alur tirtanya.
kemudian prinsip yang harus digunakan oleh seorang coach pada saat melakukan coaching itu sendiri, sehingga untuk masa yang akan datang kemampuan coaching saya itu lebih baik daripada yang saya miliki pada saat ini. Jadi itu mungkin harapan saya ke depannya. Oke, jadi harapan Bapak ke depannya pertama untuk lebih menggali paradigma yang lebih baru ya Pak ya. Ya. Yang selanjutnya lebih memahami coaching sesuai aturan Tirta. Ya. Dan lebih memahami lagi Pak ya. Ya. Apa itu coaching ini Pak ya. Ya. Ini jawabannya sudah luar biasa Pak ya. Semoga kedepannya makin sukses melakukan coaching selanjutnya Pak. Ya, terima kasih Bu atas doa, kemudian terima kasih juga atas support yang Ibu berikan kepada saya. Baik, terima kasih sudah melakukan proses coaching. Saya akhiri obrolan observasi ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.